semuanya, balik lagi sama aku Yena dan pada kesempatan kali ini aku mau bagikan tips gimana sih kalau misalnya validitas diskriminan di Smart PLS itu merah. Dan sebagai disclaimer juga, ini informasi yang aku sampaikan itu aku dapatkan waktu mengerjakan skripsi dulu yang kebetulan sama validitas diskriminannya merah seperti yang dicontoh ini ya. Untuk sumber dan segala macamnya aku taruh di deskripsi box di bawah. Jadi ada dua langkah teman-teman solusinya. Insya Allah ini cukup mudah dan mudah untuk diaplikasikan kalau menurut saya. Sebelum aku menjelaskan terkait solusinya, aku mau kasih tahu dulu apa sih tujuan dari validitas diskriminan itu. Jadi tujuannya adalah untuk memverifikasi bahwa suatu konstruk reflektif menunjukkan hubungan yang lebih kuat dengan indikatornya sendiri dibandingkan dengan konstruk yang lain. Dan untuk kriterianya sendiri, kita bisa lihat dari nilai HTMT, lalu dari nilai Fornell Laker, dan juga cross-loading. Jadi, misalnya kalau validitas diskriminan kalian merah atau bermasalah ya nggak memenuhi kriteria, itu singkatnya adalah indikator dari suatu konstruk berkorelasi terlalu kuat dengan konstruk yang lain. Kalau dalam kasusku, waktu skripsi dulu itu ada beberapa pernyataan yang mirip, sehingga solusi yang aku temukan itu adalah saat itu pertama mengeliminasi pernyataan, yang kedua adalah cek lagi kuesioner dan dibagikan lagi gitu dan diperbaiki gitulah kuesionernya. Tapi kan masalahnya kalau misalnya kita udah dapet 300 nih, terus kan memperbaiki kan ya kayak gimana gitu kan. Jadi waktu itu solusi yang aku ambil di sini adalah mengeliminasi item atau pernyataan karena saat itu memang pernyataan yang kupakai itu juga lumayan gitu loh, kalau dihapus itu masih ada cadangan gitulah, katakanlah seperti itu ya. Tapi teman-teman, yang perlu diperhatikan juga adalah kalau misalnya kita mengeliminasi pernyataan, poinnya itu adalah kita harus make sure sisa pernyataan yang kalian tinggalkan itu harus bisa untuk mengukur indikator atau variabel kita. Gitu. Jadi meskipun kita hapus, ini sisaannya ini masih bisa mengukur gitu loh, masih bisa menggambarkan gitulah dari indikator atau variabel yang kita gunakan gitu. Jadi menghapusnya pun juga dengan perhitungan yang tepat gitu. Untuk mengeliminasinya, pertama kita bisa buka SEM ya, kita ke PLSM algoritma perhitungannya. Lalu klik yang cross-loading. Mungkin kita akan lihat ke HTMT sama Fornell dulu ya. Cuma kalau untuk mengeliminasi kita bisa ke bagian ini yang cross-loading. Lalu kita copy to Excel. Nah, nanti kalau sudah copy ke Excel, kemudian kita mengurangkan antara variabel satu dan variabel yang lain. Jadi misal di sini dari atas ya teman-teman ya. Dari sini ada IB1. Kita kurangkan antara IB1 dan MB. Nanti teman-teman di sini bisa masukkan rumus. Ini mohon maaf aku tidak menulisnya di sini. Jadi di sini kalian bisa tulis sama dengan B2 dikurangi C2 gitu. Nanti hasilnya itu ini teman-teman 0,15. Nah, kalau misalnya hasilnya di bawah 0,1 itu bisa dipertimbangkan untuk dieliminasi. Kenapa aku mengatakan bisa dipertimbangkan untuk dieliminasi? Karena bisa saja, maybe ini ya, IB1, IB2, IB3 itu yang paling krusial adalah IB1, katakanlah. Item yang patut dipertahankan tuh adalah IB1. Nah, maka kalau aku pribadi, aku bisa saja untuk menghapus yang IB3. Meskipun IB3 ini lebih besar daripada IB1. Untuk saran yang aku pertimbangkan, ya memang nilai paling kecil itu sangat bisa dipertimbangkan untuk dihapus atau dieliminasi. Cuma kalau item yang paling kecil ini adalah yang paling krusial, jadi kayak yang lain yang sudah terwakilkan oleh satu item yang kecil ini bisa dieliminasi deh, gitu maksudnya. Lalu ini juga nomor 3, item yang sudah terwakilkan dengan item lain tuh ya ada hubungannya dengan item yang krusial tadi juga sih, gitu. Nah, ini tadi yang sudah aku sampaikan. Jika mengeliminasi, harus dipastikan lagi kalau misalnya pernyataan sisanya itu bisa untuk mengukur atau mewakili indikator atau variabel yang kalian gunakan.
aku sudah cantumkan di sini. Ini ada salah satu tutorial dari YouTube juga, tapi di sini berbahasa Inggris. Untuk caranya kurang lebih sama, tapi di sini pastinya lebih detail. Kalian bisa cek langsung di link yang ada di description box di bawah gitu ya. Gampang kan? Jadi cuma 2 langkah yang memang di sini aku jelaskannya secara ada pengalaman pribadi waktu itu. Jadi untuk sebagai referensi mungkin bisa membantu. Aku dulu tuh menggunakan sekitar 57 pernyataan. Kemudian aku eliminasi dengan cara yang ini gitu. Sehingga sisanya berapa? 27. Karena memang saat itu validitas diskriminanku apa ininya gede banget gitu. 0,934 ini kan cukup besar gitu ya. Jadi banyak yang perlu aku eliminasi memang. Gitu teman-teman. Semoga bisa membantu ya. Semoga jelas juga penjelasannya. Kalau misalnya aku ada kesalahan dalam menyampaikan atau mungkin yang ku sampaikan kurang tepat, bisa untuk dikoreksi juga di kolom komentar di bawah gitu. Untuk kriterianya, kalian bisa cek di e-booknya Here et al. Itu nanti aku cantumkan juga kok linknya di description box. Kalau misalnya teman-teman kurang jelas penjelasannya dan pengen berdiskusi skripsinya secara gratis sama aku dan teman-teman yang lain, kalian bisa langsung aja kunjungi Instagramnya @diajarin.yena. Nanti kalian bisa booking sesi di situ dan kita bisa berdiskusi di situ, gitu ya. Itu aja sih dari aku. Thank you banget buat teman-teman yang sudah memperhatikan. Semoga skripsinya lancar. Kalau mohon maaf juga sekali lagi kalau ada salah kata dan goodbye, good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.